percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Berapa banyak teman-teman yang percaya Tuhan ada, katakan amin. Kita yakin kita pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan dengan imanku, yakin Tuhan Kau ada di tempat ini. Dan Tuhan akan beri kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di kesembuhan terjadi, pemulihan, katakan pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Engkau melihat anak-anak muda di tempat ini. Mereka sudah lakukan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan yang menyempurnakan. Berkati tim praise and worship. Kami percaya Tuhan, semua kami disayang Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tahu segala kekurangan dan kelemahan kami. Tapi Engkau tidak pernah menghakimi kami. Dan Engkau selalu berbuat baik kepada kami. Kami mau siang ini, kami siapkan tanah hati kami yang paling baik. Siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap telinga anak-anak-Mu di tempat ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Kak V senang sekali. Kita masih dikasih umur yang panjang, dikasih kesehatan sama Tuhan. Tinggal 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Ya opo rasai. Siapa yang di antara teman-teman senang sama Tuhan masih dikasih panjang umur? Siapa yang senang katakan amin. Bilang kanan kiri, bilang gini, aku senang kamu masih hidup. Kenapa KP bilang begini? Karena ternyata ada beberapa anak-anak muda yang mengalami sakit dan penyakitnya itu mendatangkan kematian. Ya, penyakitnya juga kalau KP lihat penyakit orang tua. Ya, kolesterol, asam urat, gagal ginjal, itu biasanya orang-orang tua tuh yang ngalami seperti itu. Tapi ternyata itu diidap oleh generasi muda. Dan KP berdoa supaya kalian sehat, ya, diberi umur yang panjang. Nah, teman-teman, KP ini sedang dapat berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu penyingkapan firman yang membuat KP coba meneliti. Dan waktu KP selidik ini sedang terjadi nih di gereja hari-hari ini. Dan semoga saja kita memiliki telinga dan hati seorang murid. Amin. KP kasih judul yaitu sebuah pengharapan.
Bilang dulu kanan kiri, pengharapan. Nah, mari kita simak karena begini. Ada pengharapan itu yang tidak mengecewakan. Ya, Alkitab katakan ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, yang tidak mengecewakan ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Tapi ada juga pengharapan yang bisa membuat kita kecewa. Sebab itu mari kita simak sebuah peristiwa besar yang terjadi di dalam Alkitab yang seringkali ini agak jarang dibicarakan. Ya, kebetulan kita akan memperingati Natal. Orang yang akan kita bicarakan ini, ya, yang kita akan bahas dalam firman Tuhan ini berkaitan juga dengan kelahiran Tuhan. Cuma pada saat yang kita akan baca ayat ini, di mana orang ini merespon ketika Tuhan Yesus sudah menjadi seorang pelayan. Ya, mari kita lihat, simak baik-baik Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini satu perikop. Ya, Kak mau kita baca bergantian. Jadi nanti Kak baca ayat yang genap, ayat 8. Nanti teman-teman baca ayat yang ke-9. Terus gantian. Nanti di ayat yang ke-12 kita baca rame-rame. Yang siap diberkati katakan amin. Bisa lihat multimedia juga bantu ya. KP baca dulu, perhatikan mulai dari ayat 8. Lukas 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia, tentang Yesus ini. Lagi pula ia mengharapkan, perhatikan, mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat 9, 2, 3. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia, yaitu terhadap Tuhan Yesus. Ayat 11, 2, 3. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka apa katanya? Bermusuhan. Oke, mari kita cerna cerita ini. Teman-teman, ini adalah peristiwa yang harus kalian selidiki. Jadi waktu itu dikisahkanlah, diceritakanlah oleh Lukas. Lukas ini seorang dokter. Jadi ini penulisnya orang pinter. Jadi tidak sembarangan. Orang pinter biasanya kalau membuat buku atau catatan pasti dia harus menyelidiki dulu yang namanya akuratnya. Maksudnya ini benar apa enggak ceritanya. Nah, Herodes ini adalah seorang pemimpin wilayah. Mungkin kalau kita bilangnya apa ya, bupati gitu ya. Jadi ini aparat. Herodes ini pemimpin. Punya nama, punya panutan gitu kan. Di ayat 8 kalau kita simak baik-baik, sikapnya Herodes ini bagus. Bagus banget, coba lihat tuh. Ya, KP itu sampai nyatet. Karena ini sebenarnya sampai KP itu coba cek dari bahasa asli. Ini artinya apa sih? Apa mungkin ada yang salah menerjemahkannya kitab LAI kita? Enggak juga, benar. Jadi Herodes itu, nah ini kalian harus tahu dulu, Herodes ini nama jabatan. Nama bukan nama pribadi. Jadi nanti ada Herodes apa gitu ya. Seperti gini, di sini ada Herodes Agus gitu, Herodes Udin gitu ya. Mengerti ya? Paham ya? Jadi Herodes itu jabatan. Nah, bayangkan Herodes yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 23
ini dia itu adalah orang yang betul-betul kepengen ngerti tentang Tuhan Yesus. Karena pada waktu dia menjadi pemimpin sebagai Herodes di saat zamannya, itu nama Tuhan Yesus sedang top markotop. Kenapa Tuhan Yesus viral dan terkenal? Karena pada waktu Tuhan baru melakukan mujizat yang besar, yaitu itu sampai semua booming ya. Tuhan bisa memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, budaya tradisinya orang-orang Ibrani waktu itu, makanan itu makanan, harta, pokoknya yang namanya soal perut itu sesuatu yang penting. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat dalam kejadian itu ya, memberi makan, makanya kenapa semua orang itu jadi wow, jadi bahan pembicaraan, karena soal makan, soal harta pada saat itu betul-betul sedang diprioritaskan menjadi hal utama gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang sih orang kalau udah bicara duit itu matanya blotot gitu kan. Jadi gimana ya jadi orang sukses gitu. Coba kalau teman-teman di sini ngikutin gini, bagaimana kita bisa menghasilkan 1 juta, itu telinga mata begini. Tapi coba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itu ada perbedaan gitu kan. Tapi kami kasih. Nah saat itu budayanya itu kalau udah soal perut tuh mereka pasti akan semangat. Ketika mereka dengar, mosok itu Yesus tukang kayu, dia itu Isa buat mujizat. Mujizatnya apa? Lah ya itu. Dia itu dari 5 roti sama 2 ikan loh. Itu tuh bisa jadi akeh. Dan itu ribuan orang makan, masih ono sisae. DKP terjemahkan pada bahasa sehari. Jadi itu akhirnya membuat percakapan yang heboh. Nah, Herodes itu mendengar, gitu loh teman-teman ceritanya. Dan kejadiannya sebenarnya itu juga udah agak lama, gitu kan. Makanya perhatikan, itu juga Herodes bukan hanya bicara tentang makan, tapi Herodes juga mendengar bagaimana Yesus bisa mencelikan mata orang buta sampai waktu Lazarus dibangkitkan, karena itu detik-detik Tuhan Yesus akan disalibkan ya. Jadi peristiwanya sudah banyak yang Tuhan Yesus lakukan. Bangkitkan orang mati yang pada saat itu mustahil gitu loh buat logika. Jadi nama Tuhan Yesus sudah tersohor. Si Herodes dengar, wih keren ya nih orang ya. Kok bisa ya dia ya? Itu sehebat-hebatnya nabi. Nabi belum pernah kayak gitu. Mana ada nabi itu bisa kayak gitu. Karena kalian baca dari Kejadian sampai kepada ya pokoknya perjanjian lama semua. Para nabi melakukan mujizat paling banter yaitu cuma Musa. Musa bisa membelah lautan, itu kan ya, membelah lautan. Nah pada zaman Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu buat mereka tuh di luar logika. Terus kita lihat, perhatikan, ada beberapa sikap Herodes yang sebenarnya apik. KP catat beberapa, coba perhatikan ayat yang ke-8. Di ayat ke-8 sangat jelas ya kalau kita lihat. Ketika Herodes melihat Yesus, kata melihat itu dalam bahasa aslinya bertemu. Ya, ketika Herodes itu datang ketemu sama Tuhan, lihat sikapnya. Sikapnya gimana katanya? Sangat girang. Sangat girang itu jadi penuh sukacita. Dan ini harusnya ada pada diri kita. Kalau ketemu Tuhan harus dengan hati yang gembira. Makanya coba lihat kanan kiri. Diingetin, sing seneng gitu. Cemberut terus ya. Karena Tuhan itu mau ketika umat datang kepada Tuhan, dia harus penuh. Nah ini tuh ada pada diri Herodes loh. Herodes itu waktu dengar mau ketemu Tuhan Yesus, para pasukannya, raja mungkin pemimpin kita, ketua kita mau ketemu dengan oke, suweneng. Itu yang pertama tuh, itu sikap baik dari Herodes. KP berharap semua teman-teman di sini senang kalau ibadah, amin. Kedua, lihat ini lebih dalam lagi, bilang begini, sebab perhatikan, sudah lama ia ingin apa?
melihatnya. Coba KP ajak begini. Orang kalau dibilang gini, orang iku yo wis lama pengen ngelihat. Moro-moro dia ada waktu melihat. Itu maksudnya apa? Kalau dia menanamkan rasa kangen, rasa rindu, ingin melihat, ingin berjumpa. Itu kan memperlihatkan bahwa dia itu serius. Amin. Sampai udah lama dia kepengen ketemu sama Tuhan. Nanti keseriusannya akan dilihat dari sikapnya yang lain. Terus apa lagi? Karena, nah ini perhatikan. Ia sering mendengar. Katakan dengan KP, mendengar. Kata mendengar ini berarti Herodes ini ternyata suka meneliti. Memperhatikan, baca kabarnya tentang Tuhan Yesus, dengerin dari kata orang kesaksian Tuhan Yesus. Ini Herodes suka. Jadi dia itu senang mendengar. Dan itu dia lakukan bukan 1-2 kali, tetapi sering. Ini sikap yang harus ada. Kita itu harus suka membaca firman Tuhan. Amin. Harus suka meneliti tentang Tuhan. Dan ini ada dalam Herodes. Nanti ada kesayangan, ada yang disayangkan. Dan ini yang sedang terjadi di gereja-gereja. KP kalau lihat orang itu ke gereja, semangat. Ya. Dengar khotbah, sekarang itu ada orang mendengar khotbah itu seharian. Dari pagi sampai pagi. Melalui apa? YouTube. Jadi dia bisa cari pendeta siapa aja. Khotbah hari ini jam segini aku mau dengar khotbahnya Pak Pendeta ini. Tinggal klik udah denger. Tahu nggak? Mertuanya Kak V itu HP-nya selalu bunyi dan sangat keras. Sangat keras tentang khotbah-khotbah. Jadi tiap hari tuh rumahnya Kak V itu penuh dengan berita khotbah. Kak P kira mama mertuanya Kak P itu sedang mendengar. Setelah Kak P buka pintu lagi gini. Tapi ini khotbah terus. Ya, nanti kalau beliaunya bangun ya denger lagi gitu ya. Namanya juga udah sepuh. Jadi Kak P itu sampai pikir gini. Oh ya, sekarang ini banyak jemaat itu bisa denger khotbah setiap saat. Teman-teman, tidak ada alasan. Di zaman sekarang kita tidak ada alasan tidak bisa belajar tentang firman. Yang setuju katakan amin. Kalian bisa buka di media sosial. Kalian bisa pelajari. Kalau kalian, wah ini pembicaranya bagus nih. Wah ini pengajarannya bagus. Bisa diikuti. Sekarang banyak anak-anak muda yang brilian. Ya KP lihat dia mempelajari Alkitab itu dengan bagus. Jadi silakan. Tapi hati-hati juga karena di media sosial harus disaring. Ada juga pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tapi kan kalian di gereja ini pasti sudah mendengar banyak pengajaran firman. Dan biar itu menjadi filter kalian. Dengar baik-baik. Yang harus ada dalam diri kita itu harus bersuka cita. Kalau kita datang ke rumah Tuhan. Kalau mau ketemu Tuhan harus dengan senang. Kedua, kita harus punya kerinduan yang serius kepada Tuhan. Ya, orang itu kalau rindu, coba ayo kita, KP ingin kalian coba mengingat, bongkar gini. Apa yang akan terjadi kalau kita itu akan bertemu dengan orang yang kita kangenin? Coba, ada yang bisa jawab gak? Apa yang akan terjadi kalau kita mau bertemu dengan orang yang kita rindukan dan udah lama banget gak ketemu? Apalagi kata kerinduan dalam ayat ini itu lebih juga condong pada sikap, yaitu menemui orang yang spesial gitu ya. Oke lah KP terjemahkan mungkin hari-hari ini kalau kalian tuh udah lama gak ketemu orang itu kalian idolakan. Terus gak taunya lama sekali gak ketemu. Gak taunya ada momen kalian bisa ketemu dengan orang yang kalian sukai itu. Yang pertama, apa yang akan terjadi pada dirimu? Minimal paling simpel, pasti kalian mandi dengan bersih.
Setuju katakan amin. Ada mungkin, ikut idola, aduh aku tuh seneng banget sama dia. Ada lo datang lo ke Jawa Timur, oh ya di mana, oh ya gini, kalau bisa tuh, di kaca itu, pakai baju mana ya, nanti kan di foto ya. Bisa paham? Kalau kita mau bertemu dengan orang yang kita idolakan, yang kita spesialkan, dan itu kita rindukan lama nggak ketemu. Itu tuh yang harus ada dalam sikap kita. Kalau kita mau ketemu dengan Tuhan. Siapa yang sudah mandi? Katakan amin. Yang belum mandi angkat tangan. Jijik banget. Itu. Ya kita mau ketemu siapa tuh? Tuhan. Harus dengan sukacita. Harus dengan kerinduan. Orang rindu itu enggak asal, Rek. Enggak asal. Orang rindu itu nanti mikir, aduh nanti gimana ya? Dia pakai baju apa kira-kira ya? Aduh bagusnya gimana nih ya? Nanti kalau di foto gimana? Itu dipikirin semuanya. Itu jenenge rindu. Kalau enggak rindu, kalau rindu tuh ya, pas dibilang begini, nanti ya hari ini kita akan mengadakan pertemuan. Lihat orang rindu. Dia, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus orang rindu tuh kan bilang gini, loh, hari Minggu meneh ya? Wah, kita mau ibadah yud. Wah, puji Tuhan. Ya gini, iki wis hari Minggu yo, ibadah meneh. Itu jenenge ndak rindu. Tapi kalau rindu tuh ada semangat. Amin. Coba bilang kanan kiri, semangat. Loh. Harus semangat ya. Nah cuman semangatnya itu didasari dengan karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Teman-teman semua di sini harus punya hati yang sama. Kalau kepengen Tuhan betul-betul melawat kalian. Amin. Jangan dilimpahkan hanya kepada pendetanya. Tidak bisa. Pendeta pasti dia juga bisa menikmati Tuhan. Karena untuk menikmati Tuhan secara pribadi itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi kalau kalian mau lihat secara korporat bersama-sama bagaimana Tuhan mengadakan keajaiban yang luar biasa. Itu kita harus sehati, amin. KP yakin banget. Kalau semua di ruangan ini semuanya itu merindukan Tuhan. Sampai kayaknya diajak penyembahan kalau bisa jangan stop. Kalian betul-betul semangat memuji Tuhan dengan tidak terpatok kepada pemimpin pujian. Tapi semua kita betul-betul bangun atmosfer. Ya, tidak berpatok juga kepada pemusik, enggak. Kalau semua kita seragam, serentak. Memang kita ini rindu kepengen Tuhan hadir di tempat ini. Kami masih ingat kesaksian berapa tahun yang lalu itu. 7 atau 14 pemuda dari orang negro. Itu mereka itu betul-betul sepakat mereka pengen ketemu Tuhan. Jadi mereka tuh sampai puasa, sampai doa. Mereka tuh ngadain janjian ketemuan, doa bareng-bareng sampai gandengan tangan. Oh Tuhan aku rindu, dan semuanya tuh rindu. Apa yang terjadi? Jadi kesaksiannya di hari keberapa, entah hari kedua, entah hari ketiga, rohnya mereka dipanggil Tuhan semua. Jadi mereka seperti, dan mereka gak ada yang lihat. Jadi tidak ada juga yang menyentuh tubuh mereka ketika rohnya itu keluar semua dan betul-betul ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan kembalikan kembali dan mereka merasa sukacita yang melimpah. Wah itu betul-betul waktu KP dapat kesaksian itu meskipun dalam bentuk bahasa Inggris, dan KP itu betul-betul dikasih penjelasan sama hamba Tuhan yang memang hamba Tuhan itu dari luar negeri ngasih tahu penjelasannya ini kejadiannya seperti apa. Wah KP sampai ini wow, Tuhan itu nyata. Amin. Real, Tuhan itu ada. Tapi itu gregetnya dari kita, Re. Kalau kita datang ibadah, ya puji Tuhan, ya pokoknya kita ya. Ya Roh Kudus juga, ya gitu kan. Tapi kalau kita datang itu di rumah wis doa, kalian mungkin Jumat atau Sabtu udah puasa, kalian satukan hati, aduh kepengen banget aku lihat Tuhan. Sampai akhirnya teman kalian yang sakit disembuhkan.
yang mungkin mengalami sesuatu masalah dibebaskan oleh Tuhan. Mau gak terjadi di tempat ini? Yang mau katakan amin. Itu harus ada yang namanya kerinduan. Satu kerinduan yang dalam, kepengen ketemu Tuhan. KP masih ingat ada anak sekolah minggu nangis. Terus KP deketin, non kenapa kok nangis? Tentu, aku dari kemarin udah bilang terus katanya mama kalau kamu mau ketemu Tuhan kamu harus berdoa. Tapi jenenge anak kecil itu ndak ngerti ketemu Tuhan itu secara abstrak. Jadi dia itu harus nyata, real. Jadi dia tuh bilang, Tuhan Yesus, meleng. Tuhan Yesus, dilihat lagi. Dia ke belakang, Tuhan Yesus. Gitu. Karena dia ingin ketemu Tuhan. Sampai nangis anak itu. Tuhan Yesus enggak mau ketemu aku sudah manggil-manggil Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Anak itu besoknya diceritain sama guru sekolah minggunya. Bahwa anak ini bisa ketemu Tuhan di dalam mimpinya. Dia bangun dari mimpinya, dari tidur itu dia nangis, dia bilang, aku bisa ketemu Tuhan, aku bisa ketemu. Dan semua pernyataan Tuhan itu mengubah dia, padahal dia baru anak kelas 3 SD. Tak kasih tahu ya. Hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan. Amin. Kuasa Tuhan sedang bergerak. Tapi itu akan terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh memang kepengen ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalian akan mengalami perubahan yang besar kalau kita betul-betul ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah sekarang Herodes ini udah bagus. Dari sini udah bagus Herodes. Tapi ada sesuatu yang sedikit disayangkan. Coba lihat kalimat terakhirnya. Lagi pula, nah ini di lagi pulanya. Ia mengharapkan. Nah, ini pengharapannya yang salah. Ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan apa? Suatu tanda. Kalau kalian baca dalam bahasa Indonesia, kalian agak sedikit bingung juga di mana kesalahan Herodes. Gitu. Karena apa? Sebenarnya mengharapkan suatu tanda itu sah-sah aja. Karena di budayanya bangsa Israel itu untuk mendeteksi apakah orang ini betul-betul dia itu wakil Allah. Apakah kamu itu seorang nabi, apakah kamu seorang rasul. Maksudnya gini, apakah kamu itu diurapi Tuhan, itu harus ada tanda. Gitu. Orang itu harus melakukan tanda dan mujizat. Baru masyarakat di zaman itu akan mengakui, oh ya kamu adalah utusan Allah. Masalahnya terjemahan yang sebenarnya dari ayat ini yang berkata ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda itu lebih condong seperti orang nonton film sulap gitu. Kalian harus tahu dulu nanti kalau pulang ya buka di Google cara orang Yunani atau cara orang Ibrani dalam mengadakan event satu pesta negara atau pesta wilayah. Itu caranya mereka itu akan ada di stadion yang gede-gede. Makanya kalau di daerah sana itu selalu ada stadion-stadion besar. Lalu di tengah-tengah itu akan ada mungkin podiumnya atau bagaimana. Nah disitulah mereka tuh akan mengadakan banyak hal yang semakin tontonan itu semakin mengerikan, itu semakin menarik gitu. Semakin di luar logika itu semakin menjadi tontonan yang bagus. Jadi bayangkan dulu pernah ditontonin orang Kristen ya pengikut-pengikut Kristus itu diterkam sama hewan buas. Dan ketika mereka melihat hewan buasnya itu makan tangannya, kakinya ya mereka lari-lari ketakutan. Nah itu jadi tontonan yang sangat menggembirakan. Dan tontonan seperti itu disamakan seperti orang itu ingin melihat suatu tanda. Nah gitu loh teman-teman. Ini yang salah. Ngarepnya rodok salah. Jadi pengharapannya Herodes yang salah. Dari awal sikapnya Herodes udah bagus. Dia serius dengan keseriusannya Herodes. Itu juga bisa dilihat di ayat yang ke-9. Coba cek lihat.
ayat 9. Ayat 9 ini memperlihatkan keseriusan Herodes kepada Tuhan Yesus. Lihat ya, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Ini adalah gaya hidup orang Ibrani. Kalau teman-teman ke Timur Tengah, di Timur Tengah itu kalau orang tua pengen tahu anaknya ini serius sekolah apa enggak, atau kalau sebenarnya anaknya lagi mau datang ke ibadah, kalau kita kan sekolah minggu gitu ya, kalau anaknya pergi sekolah minggu. Nah orang tua di Timur Tengah itu kalau pengen tahu ini anak tadi sungguh-sungguh ibadah apa enggak, waktu pulang gak ditanya begini, tadi khotbahnya apa? Enggak. Kamu tadi di gereja itu mengalami apa? Enggak juga. Tapi yang tahu gini, kamu tadi nanya apa di gereja itu? Karena tradisi budayanya mereka bertanya itu adalah menunjukkan kalau dia itu serius, sungguh-sungguh. Jadi pada dasarnya Herodes itu sebenarnya punya sikap-sikap yang baik. Hal yang positif, dia senang beribadah, dia senang bertemu Tuhan, dia suka mendengar tentang firman Tuhan, tentang kehidupan Tuhan, berarti kan itu Taurat. Dia senang mempelajari kitab suci, karena itu bicara tentang Tuhan. Dia suka. Masalahnya pas di pengharapan inilah Herodes keseleo. Teman-teman, hati-hati ya. Ada banyak jemaat, generasi muda okelah. Waktu itu mereka bisa semangat, serius sama Tuhan. Tapi pas mereka mengharapkan sesuatu yang tidak cocok, tidak tepat, itu membuat mereka menjadi kecewa. Sekarang KP mau tanya sama kalian, apa yang kamu harapkan datang ke tempat ini? Hati-hati. Kedua, apa yang kamu harapkan kamu sekolah? Apa? Kita nih ngarep apa? Ngarep apa? Kamu pacaran, ngarep apa? Kamu sekolah, ngarepmu tuh apa? Harapanmu tuh apa? Kamu ibadah, harapanmu tuh apa? Ingat, kalau harapanmu itu bukan kepada Allah, maka itu akan mengecewakan kalian. Akan mengecewakan. Sekolah, harapanmu apa sekolah? Oh, jadi juara. Belum tentu kita diizinkan untuk jadi juara. Kita udah belajar sungguh-sungguh, udah bagaimana? Ada teman kita yang lebih pinter, cuma ngarepin juara. Coba taruh pengharapanmu itu hanya kepada Tuhan. Jadi ketika ditanya, kamu kuliah, kamu kerja, kamu sekolah, harapanmu apa? Ketika kamu ditanya seperti itu, kamu harapannya benar, kamu akan jawab begini, harapanku supaya aku benar-benar bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya apa caranya? Supaya apa yang kita lakukan ini semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kamu datang beribadah, apa harapanmu? Makanya coba lihat ya, banyak pasangan ya, orang pacaran akhirnya hancur dalam pacarannya. Kenapa? Karena kemungkinan harapannya salah, ngarep yang salah. Tapi kalau harapan kita taruh dalam tangan Tuhan, maka kalian bisa punya pasangan yang betul-betul bisa membawa masa depan yang lebih baik. Amin. Coba renungkan. Semua yang kamu lakukan endingnya hancur gara-gara sebuah pengharapan yang salah. Ada orang setia ke gereja, ada orang mau pelayanan, ada orang sungguh-sungguh kelihatannya baik Tuhan. Akhirnya dia kecewa tinggalkan Tuhan. Setelah ditanya, kenapa kamu kok kecewa? Habis gereja ini gak bisa membuat aku jadi lebih baik.
Harapannya dia mengharapkan supaya gereja bisa membuat dia jadi lebih baik. Maka itu akan mengecewakan. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Yang dengar katakan amin. Tapi kalau kita datang beri, harapanmu apa? Harapanku aku mau bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Sudah. Mau dia dikecewakan, mau dia dihargai, mau dia tidak dihormati sekalipun. Tapi karena harapannya hanya ditaruh kepada Tuhan. Kakak kasih kesimpulannya gini. Seperti apakah orang-orang yang harapannya benar hanya tertuju kepada Tuhan? Ketika dia bilang begini, cukuplah Yesus bagiku. Ketika dia membangun sebuah hubungan, ternyata teman atau mungkin kekasihnya atau sahabatnya itu mengecewakan. Dia tidak langsung down. Dia tidak langsung bunuh diri lah, putus asa lah, enggak. Ketika semua orang mengecewakan, dia tetap tenang. Kenapa? Karena harapannya bukan kepada hal yang fana. Dia tidak berharap pada temannya. Dia membangun persahabatan. Harapannya tidak digantungkan. Oh, aku berteman sama kamu, harapanku kamu benar-benar care sama aku. Dia gak gantung harapannya seperti itu. Tahu gak? Anaknya Kak Fe sempat tanya Kak Fe gini, Mama udah nikah berarti sudah 23 tahun ya? Terus anaknya Kak Fe tanya gini, Mah, yang buat aku lihat Mama mbek Papa itu kayaknya enak banget, enjoy. Apa yang buat Mama mbek Papa itu bisa, ya tak lihat-lihat kalian ini kok lucu ya. Lucu apa itu nak? Anaknya Kak Fe bilang, iya tambah tuwe kok tambah jadi kayak pacaran gitu loh mah gitu. Lah ya itu yang benar Joy, itu yang benar. Terus anaknya Kak Fe bilang gini, terus gimana Mama kok, sorry ya Maya, Papa itu kan kayak gitu. Kak Fe gak ngerti itu anaknya Kak Fe ngomong, kan aduh Mama ini, Papa itu loh gak sempurna banget. Kalau bagi aku tuh Papa bukan tipe laki-laki yang aku idamkan gitu. Lah ya iyalah gitu. Kamu ya beda meneh loh, papamu wis tuwek gitu. Terus gitu, enggak maksudnya kadang-kadang Mama itu banyak dimanfaatin loh sama Papa gitu. Terus lo ya enggak. Loh kenapa Mama itu meskipun mungkin banyak kekurangan dalam diri Papa, tapi Mama itu enak, santai. Kenapa? Dan Mama enggak pernah kecewa. Karena Mama gak pernah naruh pengharapan Mama pada Papa. Kalau Papa berbuat baik sama Mama, ya Mama bersyukur. Mama mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kalaupun Papa mengecewakan Mama mah gak masalah dan tidak akan terganggu. Karena apa? Karena harapan Mama hidup berumah tangga bukan Mama taruh pada Papa. Mama enggak ada tuh, ada satu pengharapan. Tuhan aku bangun rumah tangga supaya suamiku mengasihiku, supaya suamiku peduli sama. Enggak. Papamu mau peduli mbek Mama, mau sayang mbek Mama itu puji Tuhan, terserah urusannya papamu mbek Tuhan. Kalau sayang mbek Mama ya Mama puji Tuhan. Kalau enggak sayang pun Mama tidak akan masalah. Nah ini lihat orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang penting apa? Yang penting Mama di hadapan Tuhan benar beres. Teman-teman dengerin, hari-hari ini taruh harapanmu pada apa? Pengen kaya Kak Fe? Salah enggak kalau orang punya niat pengen kaya? Coba dijawab, salah apa enggak? Enggak dong. Pengen itu boleh. Ya pengen kaya. Ya kalau pengen kaya harus rajin. Bilang kanan kiri ojo males gitu. Ojo males. Pengen kaya tapi males. UKP banyak sekarang. Orang-orang tuh tinggal duduk-duduk bikin konten. Bikin konten juga mikir. Semua itu tetap ada usaha. Apa yang kalian inginkan? Nah, dalam taraf ingin silakan. Tapi kalau udah masuk pengharapan, hati-hati.
Karena pengharapan itu sesuatu yang betul-betul melekat di hati kita. Pokoknya yo aku harus seperti itu. Kalau enggak pokoknya enggak mau, aku harus. Nah itu sudah sebuah pengharapan. Jadi dia betul-betul pegang harapannya. Alkitab berkata, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Hanya di dalam Tuhan. Jadi siang ini kami mau ajak kalian. Boleh kalian punya cita-cita setinggi langit, raihlah cita-citamu. Tapi dengar, pengharapanmu jangan taruh di situ. Tapi pengharapanmu biarkah kau taruh dengan satu kalimat. Asal Tuhan bersamaku. Amin. Asal Tuhan ada di pihakku. Sudah cukup itu. Karena meskipun engkau hadapi lembah, engkau hadapi air mata, engkau diizinkan Tuhan mungkin mengalami kesulitan yang besar. Tapi kalau kau tahu bahwa Tuhan ada di sisimu, kalian pasti bisa jadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, jadi dengar, kadang-kadang banyak jemaat mulai mundur, mulai tidak setia. Kenapa? Ngarepnya salah. Jangan taruh pengharapan itu pada hal-hal dunia. Kadang-kadang kalau kita mengharapkan sesuatu yang tidak kepada Tuhan, hasilnya apa? Pertama kita jadi capek. Kedua kita bisa kecewa. Jangan taruh pengharapan itu pada hal-hal yang tanda kutip. Oh saya taruh pengharapan saya pada pendeta. Ojo, pendeta manusia. Saya taruh harapan saya pada kekasih saya. Ojo. Nanti kalau kamu pacaran coba lihat itu kakinya. Masih nempel enggak? Kalau masih nempel berarti dia masih manusia. Jangan taruh pengharapan pada kekasih. Harapanku tak taruh kepada pekerjaanku. Ojo. Bilang kanan kiri jangan. Bekerjalah dengan rajin. Jadilah orang baik, punya teman yang banyak, tapi jangan taruh pengharapanmu pada hal itu. Amin. Jalani hidupmu dengan sukacita, lakukan apa yang kamu bisa. Tapi ingat, hari ini pengharapanmu harus tetap kepada Tuhan. Jadi waktu kalian melakukan apapun, yang kalian ingat, asalkan Tuhan bersamaku. Jadi ketika temanmu mengecewakan, karena harapanmu pada Tuhan, kamu bisa melepaskan pengampunan. Ketika kamu gagal, kamu sedang bekerja gagal, kamu sedang kuliah gagal, kamu sedang melakukan sesuatu gagal. Karena pengharapanmu kamu taruh kepada Tuhan. Maka orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, kalaupun dia mengalami kegagalan, dia tidak akan berputus asa. Karena dia tahu pengharapanku adalah Tuhan. Cukuplah Tuhan bagiku. Yang paham katakan amin. Siang ini kami mau ajak teman-teman ya siang ini. Yuk kita datang sama Tuhan. Sembahlah Tuhan. Datang ambil Tuhan. Taruh semua cita-citamu di dalam tangan Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Ya kita naikkan pujian yang tadi. Ku yakin kau hadir di sini. Dari awal kita naikkan pujian ini. Ku menyembah. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri amin. Tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat
semua yang kita lakukan, taruh itu pengharapannya hanya kepada Tuhan. Minggu depan kami dengar kalian akan merayakan Natal. Taruh harapanmu dalam merayakan Natal itu untuk kalian bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Datang dengan hati yang rindu. Kami percaya waktu kalian beribadah dengan cara yang benar, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasianya kepada kalian. Tak kasih tahu sama kalian, jangan jadi anak muda biasa-biasa. Jadilah anak muda yang luar biasa, yang punya hikmat yang dari Tuhan. Yakin hari ini Tuhan mau hidupmu lebih berarti. Kalau tahun ini engkau mungkin diberkati Tuhan, kau merasa ditolong Tuhan, usahakan tahun depan kerohanianmu lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Siang ini kami mau ajak kalian, yuk sama-sama datang sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, pandang wajah Tuhan, datang dengan iman. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengar baik-baik. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan kepada temanmu, jangan kepada kepintaranmu, jangan kepada hartamu, jangan kepada kepopuleranmu. Dengar, taruh harapanmu kepada Tuhan. Mulai dari hari ini berjuanglah untuk engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ingin bertemu dengan Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Alkitab berkata, orang yang sungguh-sungguh mencari aku, maka dia akan menemui aku. Itu adalah janji Tuhan. Kami mau kasih tahu kalian, Tuhan kita bukan dongeng. Tuhan kita bukan patung. Tuhan kita bukan hanya sekedar slogan, tapi Dia adalah real dan hidup. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, masa mudamu akan lebih berarti. Engkau akan melihat masa depanmu penuh dengan harapan. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Dan engkau sanggup berkata tidak kepada dosa kalau engkau bertemu dengan Tuhan. Hari ini sebuah pengharapan yang benar akan mendatangkan masa depan yang cerah. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
bersyukur Bapa buat setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami kembalikan setiap pengertian yang benar ini, bahwa harapan kami satu-satunya hanya di dalam Engkau saja Bapa. Apapun yang menjadi persoalan kami, itu tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami patah semangat. Sebab kami tahu tetap bersama denganmu membuat kami kuat, tetap membuat kami menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Sebab kami tahu Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Engkau memberkati Bu Vera Bapak dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan, pelayanannya, dalam keluarganya, apapun itu Bapak. Biarlah kekuatan yang daripada Engkau, hamba-Mu boleh menjadi berkat dan garam dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini Bapak. Dan setiap kami yang setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu juga boleh sama-sama dikuatkan Bapak. Kalau sebentar kami akan memperingati tubuh dan darah-Mu, persiapkan hati kami Bapak, untuk kami boleh mengucap syukur bahwasannya Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk sambil dipersiapkan tubuh dan darah Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi setiap orang yang telah beriman kepada Yesus, menerimanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang dan akan kita makan ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah di kayu salib. Apakah kita percaya roti yang kita pegang melambangkan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
kita angkat anggur di atas melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang akan kita minum ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Apakah kita percaya anggur yang kita pegang melambangkan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sediakan waktu, kita sembah Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Sembah namamu. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di tengah kami. Haleluya. Kebaikan-Mu. Sembah, sembah, sembah. Haleluya. Yes, Engkau baik Bapa, Engkau baik. Engkau menghampiri kami satu persatu Bapa, lawatan-Mu. Yes. Yes. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang indah ini. Kami masih Engkau izinkan boleh menikmati kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan kami bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Biarlah Engkau izinkan kami menjadi alat kemuliaan-Mu yang siap Tuhan pakai dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali sama-sama kita berdoa syafaat. Kita boleh tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan lewat ibadah siang hari ini. Bukan satu kebetulan ketika kami Kau izinkan berkumpul, tapi ini adalah satu bentuk bagaimana anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh kembali diajarkan, kami boleh kembali diberkati Tuhan
lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan kami juga sudah menyatu lewat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sudah ditebus. Untuk itu kami mau terus Tuhan memperingati setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Memberkati setiap kami semuanya Tuhan yang hadir. Memberkati juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau pakai untuk boleh menjadi barisan musik dan juga pujian penyembahan yang ada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini. Biarlah semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk semata-mata untuk pelebaran kerajaan-Mu tempat ini. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa teman-teman perhatikan. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya Kak Vera yang sudah memberkati kami semuanya. Boleh berikan apresiasi yang terbaik buat pelayanan Kak Vera. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Minggu depan masih ada ibadah pagi bersama Kak Vera di ibadah raya ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk datang ikuti ibadah tengah minggu GAP Miracle Center. Ada setiap hari Kamis ada ibadah doa malam jam 7 malam di tempat ini. Lalu juga ada ibadah doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Buat teman-teman youth yang mungkin pulang kerja di hari Kamis gitu kan, pulang kuliah, ada waktu kosong, mari bisa ikut di ibadah doa malam. Ataupun hari Sabtu kalau teman-teman libur sekolah, libur kuliah atau juga libur kerja, boleh bisa gabung dalam ibadah doa puasa kali ini. Lalu menginformasikan juga minggu depan kita akan ada KKR perayaan Natal bertemakan Immanuel yang akan dilayani oleh hambanya ya, Yafet, gimana acara ini akan diselenggarakan pukul 4 sore di tempat ini. Jadi teman-teman kami mengajak untuk sama-sama semua yang di tempat ini hadir. Bila perlu teman-teman kalau punya bestie, punya pasangan, bisa ikut datang, bisa ikut diajak. Kita boleh sama-sama bersuka cita merayakan Natal kali ini ya, jam 4 sore. Dan di acara perayaan itu nantinya juga akan ada berbagai kemeriahan, ada candlelight, ada photo booth, ada barisan paduan suara, ada choir. Tentunya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi karena ada KKR perayaan Natal ini, maka untuk kegiatan ibadah MC Youth yang kita selenggarakan di siang hari ini untuk minggu depan disatukan dengan perayaan Natal. Nah, di tanggal 15 Desember kita juga ada KKR, kita juga ada perayaan Natal umum. Ya. Natal umum GAP Miracle Center tanggal 15 Desember pukul 9 pagi. Ya, tempatnya juga sama di tempat ini. Jadi, teman-teman youth untuk ibadah tanggal 15 Desember itu juga disatukan dengan perayaan Natal umum GAP Miracle Center tanggal 15 Desember. Itu artinya kita baru ketemu lagi ibadah di MC Youth ini tanggal 22 Desember. Nah, catat waktunya, catat kalendernya, tanggal 22 Desember kita baru kumpul lagi nih di tempat ini pukul 12 siang. Dan informasi juga tanggal 22 Desember itu jadi ibadah terakhir GAP MC Youth di tahun 2024. Gitu. Daripada nanti keburu kelewat harus nunggu tahun depan untuk ibadah, mending datang gitu ya tanggal 22 Desember untuk ibadah MC Youth terakhir di tahun 2024. Dan setelah ibadah ini selesai, untuk teman-teman yang terlibat dalam pelayanan persiapan di tanggal 8 maupun tanggal 15 boleh mempersiapkan diri dengan baik, misalnya paduan suara, choir dan sebagainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.